silahkan boleh dimulai. Udah mulai direkam. Silahkan bagi kelompok 2. Enggak, Mas Imam. Aduh Pak, belum buat lupa. Gimana dong? Kelompok 3 dulu aja dong. Cuma baca buku. Bukunya aja belum beli Pak. Oh ini ribet dengan resepsi kemarin. Bab 2 Ayo, Saidan tuh udah ada katanya. di tapi sebagian ada yang nggak jelas. Bentar, di share. Saidan bukunya atau fotonya? Di scan Pak dari bukunya sebagian ada yang punya. Oh iya. Oh gitu. Kalau saya mah transferan dari Bu Emi. Yang bab 2. Ini ada Bu yang bab 2. Nah, ini. Udah ada muncul? Udah. Silahkan. Udah ada toh. Oh ya. Baik, melanjutkan rutinan membaca dari minggu kemarin untuk sekarang bab 2 bagian proses keputusan inovasi. Masuk dan menyebarkan inovasi ke dalam suatu sistem sosial bisa melalui anggota sistem secara individual atau secara kolektif atau melalui otoritas penguasa sistem. Jalan manapun yang ditempuh, masuknya arus inovasi itu lewat proses keputusan. Walaupun pembahasan di sini menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang umum, namun ada sifat dan tahapan pada proses keputusan inovasi yang perlu mendapatkan perhatian seorang agen pembaru yang menginginkan sukses dalam menjalankan misinya membarui masyarakat. Proses keputusan inovasi. Penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang. Jika ia mengadopsi inovasi, dia mulai menggunakan ide baru, praktek baru, atau barang baru itu dan menghentikan penggunaan ide-ide yang digantikan oleh inovasi itu. Keputusan inovasi adalah proses mental. Sejak seseorang mengetahui adanya inovasi, sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya, dan kemudian mengukuhkannya. Keputusan inovasi merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang khas. Keputusan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang tak dikemukakan dalam keputusan lainnya. Seorang harus memilih alternatif itu ada. Baru dalam pengambilan keputusan dan teori disonansi individu yang bersangkutan ambil peranan dalam pembuatannya. Keputusan individual ini ada dua macam. Yang bagian A yaitu keputusan opsional, yakni keputusan yang dibuat keputusan buat oleh anggota sistem. Yang bagian B keputusan kolektif, yaitu keputusan oleh individu-individu di dalam sistem terbaca. Sebagian tambahan dari ketiga tipe keputusan di atas, ada keputusan yang kami sebut keputusan kontingen, yakni pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Misalnya, keputusan untuk mengadopsi metode mengajar baru dapat dilakukan setelah ada keputusan kolektif. Tetapi keputusan kontingen itu bisa merupakan kombinasi dari dua atau lebih keputusan inovasi. Tersebarnya inovasi ke suatu sistem dapat melalui keempat keputusan
yang kami sebutkan di atas. Di sini akan dibahas terperinci 3 keputusan inovasi. Ini keputusan opsional, keputusan otoritas. Proses keputusan inovasi atau suatu model, sarjana-sarjana di untuk menerima atau menolak inovasi bukanlah tindakan yang sekali jadi, melainkan lebih menyerupai suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan dalam jangka waktu tertentu. Pandangan tradisional mengenai proses keputusan inovasi yang disebut proses adopsi dikemukakan Komisi Ahli-Ahli Sosiologi Pedesaan pada tahun 1955. Proses itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap kesadaran, di mana seseorang mengetahui adanya ide-ide baru, tetapi kekurangan informasi mengenai hal itu. Tahap menaruh minat, di mana seseorang mulai menaruh minat terhadap inovasi dan mencari informasi lebih banyak mengenai inovasi itu. Kemudian tahap penilaian, di mana seseorang mengadakan penilaian terhadap ide baru itu dihubungkan dengan situasi dirinya sendiri saat ini dan masa mendatang, dan menentukan mencobanya atau tidak. Kemudian tahap pencobaan, di mana seseorang menerapkan ide-ide baru itu dalam skala kecil untuk menentukan kegunaannya, apakah sesuai dengan situasi dirinya. Kemudian yang kelima adalah tahap penerimaan atau adopsi, di mana seseorang menggunakan ide baru itu secara tetap dalam skala yang luas. Konseptualisasi proses adopsi ini telah dipakai dan dipuji oleh para peneliti difusi yang telah lalu. Tetapi akhir-akhir ini dikemukakan kritik terhadap model ini bahwa proses itu terlalu disederhanakan. Di antara banyak kekurangannya ialah model itu menyatakan bahwa proses itu berakhir dengan keputusan untuk mengadopsi, sedangkan kenyataannya mungkin saja hasil akhirnya adalah penolakan. Karena itu diperlukan istilah yang lebih luas dari proses adopsi, sehingga dapat mencakup keputusan untuk menerima atau menolak. Kedua, 5 tahap itu tidak selalu terjadi pada hal-hal tertentu dan mungkin beberapa di antaranya dilewatkan. Misalnya tahap pencobaan, penilaian biasanya terjadi pada keseluruhan proses, tidak hanya pada salah satu tahap saja. Yang ketiga, proses itu jarang berakhir dengan adopsi. Biasanya proses itu masih berlanjut dengan pencarian informasi untuk memperkuat atau mengukuhkan keputusan yang telah dibuatnya. Atau mungkin seseorang berubah haluan itu, atau menerima seseorang berubah haluan dari menerima menjadi menolak dan sebaliknya. Salah satu kritik terhadap model proses adopsi ini menyimpulkan bahwa hanya 2 tahap saja yang penting, yaitu pengenalan dan adopsi. Dan tahap pengenalan selalu terjadi sebelum adopsi. Literatur difusi yang ada menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan yang dicapai mengenai jumlah tahapan yang dilalui dalam proses itu. Walaupun para peneliti pada umumnya mengetahui bahwa adopsi adalah hasil suatu urutan kejadian dan bukan tingkah laku yang kebetulan dan terpisah-pisah. Barangkali dilanjutkan ke yang lain. Baik, paradigma proses keputusan inovasi. Kami menyusun suatu model proses keputusan inovasi yang terdiri dari 4. Bisa lihat gambar 21, yaitu 1, pengenalan, di mana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. 2, persuasi, di mana seseorang membentuk sikap berkenan atau tidak berkenan terhadap inovasi. 3, keputusan, di mana seseorang terlibat dalam kegiatan yang membawanya dan pada pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi. 4, konfirmasi, di mana seseorang mencari penguat bagi keputusan inovasi yang telah dibuatnya.
Pada tahap ini mungkin terjadi seseorang merubah keputusannya jika ia memperoleh informasi yang bertentangan. Keempat tahap di atas akan kami uraikan secara terperinci tapi ringkas. Model ini kami rancang karena adanya kritik terhadap proses adopsi dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian mengenai proses itu. Dan untuk menyesuaikannya agar konsisten dengan proses belajar, teori-teori perubahan, sikap, dan ide-ide umum mengenai pengambilan keputusan. Model yang kami kemukakan di skema 2 strip 1 terdiri dari 3 bagian utama. Nomor 1 antecedent, nomor 3 sekuensi. Antecedent adalah yang ada pada situasi sebelum terkenalkannya suatu inovasi. Antecedent terdiri dari ciri kepribadian seseorang, misalnya sikapnya terhadap A. B. Ciri-ciri sosial seperti luasnya hubungan sosial seseorang. Dan C. Kebutuhan nyata terhadap inovasi. Semua variabel ini mengaruhi proses inovasi. Itu variabel sistem sosial seperti norma sistem atau tradisional atau modern. Toleransi terhadap penyimpangan dan kepaduan komunikasi juga mempengaruhi sifat proses keputusan inovasi para anggota sistem sosial. Sumber dan saluran komunikasi memberi rangsangan atau informasi kepada seseorang selama proses keputusan inovasi itu berlangsung. Seseorang pertama kali mengenal dan mengetahui inovasi terutama dari saluran media massa. Pada tahap persuasi, seseorang membentuk persepsinya terhadap inovasi dari saluran yang lebih dekat dan antar pribadi. Seseorang yang telah memutuskan untuk menerima inovasi atau pada tahap keputusan, ada kemungkinan untuk meneruskan atau menghentikan penggunaannya. Diskontinuasi atau tidak meneruskan penggunaan inovasi itu terjadi mungkin karena seseorang menemukan ide lain yang lebih baru atau bisa jadi karena kecewa terhadap hasil inovasi. Mungkin pula pada tahap keputusan seseorang menolak inovasi, tapi beberapa waktu kemudian mengadopsi karena pandangannya terhadap inovasi telah berubah. Seseorang biasanya mencari informasi lebih lanjut pada tahap konfirmasi karena ia ingin mencari penguat bagi keputusannya. Kadang-kadang seseorang memperoleh pesan-pesan yang bertentangan atau dengan keputusan yang dibuatnya. Hal ini menyebabkan terjadinya diskontaminasi atau terjadi pengadopsian terlambat. Berikut ini akan kami uraikan lebih terperinci keempat tahap dalam proses keputusan inovasi ini. Pertama, tahap pengenalan bermula ketika seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian mengenai bagaimana inovasi itu berfungsi. Kemudian halaman 40 itu gambar 21 yang sudah disebutkan di atas. Lanjut ke halaman 41. Kurang jelas Pak sebagiannya. Oh, siap. Nah, manakah yang lebih dulu muncul? Kebutuhan ataukah pengetahuan? Banyak peneliti yang menyatakan bahwa kesadaran pengetahuan itu sebagai peristiwa yang tidak disengaja. Ini halaman 41 ya. Ya. Oleh seseorang. Seseorang seringkali mengetahui adanya inovasi secara kebetulan. Ia tidak dapat aktif mencari inovasi yang tak ia ketahui adanya. Tetapi Hessinger mengkritik asumsi bahwa kesadaran itu tak disengaja. Dia mengemukakan bahwa pencarian pengetahuan itu pasti atas prakarsa seseorang, bukan kegiatan yang pasif. Predisposisi seseorang mempengaruhi tingkah lakunya terhadap pesan-pesan komunikasi. Umumnya seseorang cenderung membuka diri terhadap ide-ide yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan sikap yang ada padanya. Sadar atau tidak, biasanya kita menghindari pesan-pesan yang bertentangan dengan predisposisi kita. Kecenderungan seperti ini disebut selective exposure. Hessinger mengatakan bahwa jarang sekali seseorang membuka diri terhadap proses-proses inovasi jika mereka belum membutuhkan inovasi itu.
Kalau toh pesan-pesan itu disodorkan juga kepadanya, pengaruh penyodoran itu akan sangat kecil jika seseorang tidak atau belum menganggap inovasi itu sesuai dengan kebutuhannya dan tidak selaras dengan sikap dan kepercayaannya, atau ini disebut selective perception. Misalnya setiap hari kita dihadapkan pada ratusan iklan media massa mengenai produk-produk baru, tetapi sedikit sekali dari sekian banyak pesan yang diiklankan itu yang kita tanggapi. Selective exposure dan selective perception bertindak sebagai kunci jendela hati kita terhadap pesan-pesan inovasi. Karena ide-ide itu masih baru, kita biasanya tidak dapat mempunyai sikap atau kepercayaan yang konsisten dan berkenan terhadap inovasi yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Hal ini menunjang pendapat Hessinger bahwa kebutuhan inovasi itu lebih dulu ada, baru kemudian orang mencari pengetahuan. Tetapi bagaimanakah kebutuhan itu tumbuh? Kebutuhan adalah ketidakpuasan atau frustasi yang terjadi jika keinginan seseorang lebih besar daripada kenyataan yang diperoleh. Kebutuhan itu mungkin timbul ketika ia mengetahui ada cara-cara baru yang lebih sempurna, ada inovasi. Karena itu pengetahuan akan adanya inovasi dapat menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kebutuhan. Begitu pula sebaliknya, beberapa agen pembaru menggunakan pendekatan ini untuk mengadakan pembaruan dengan cara menimbulkan kebutuhan kliennya dengan menunjukkan hasil-hasil yang dapat diharapkan dari penggunaan inovasi. Diharapkan adanya pengetahuan mereka tentang inovasi dapat menumbuhkan motivasi mereka untuk mengadopsi. Apalagi jika kebutuhan terhadap inovasi tertentu itu berkenaan dengan kebutuhan nyata yang dapat dilihat atau dirasakan, sehingga seseorang dapat merasakan bahwa inovasi itu betul-betul dapat membantu memenuhinya. Ada pula kebutuhan bersifat umum, tidak tertuju pada tertentu. Kebutuhan ini timbul akibat adanya keinginan peroleh taraf hidup yang lebih tinggi, misalnya baruan dan sebagainya. Kebutuhan ini biasanya juga membawa pada keselarasan dan melancarkan jalannya tahap-tahap dalam proses informasi tentang suatu inovasi tertentu. Apa kesimpulannya? Barangkali jawabnya sama seperti kalau kita ditanya mana lebih dulu ada telur ataukah ayam. Kebutuhan terhadap inovasi tertentu, misalnya obat mungkin itu timbul sebelum orang mengetahui inovasi itu, tetapi pada inovasi yang lain mungkin pengetahuan mengenai inovasi itu yang menimbulkan kebutuhan. Tipe pengetahuan ada 3 tahap pengenalan pasti, yaitu pengetahuan mengenai pengetahuan kesadaran akan adanya inovasi. Kita bicarakan di atas. Pengetahuan teknis meliputi informasi yang diperlukan mengenai cara pemakaian atau penggunaan. Adopter sebenarnya bagaimana teknis ini lebih banyak daripada jika inovasi itu sederhana saja. Jika belum memperoleh pengetahuan teknis cukupnya, terutama agar bisa dipergunakan untuk mencoba, agaknya yang akan terjadi adalah penolakan atau pembatalan penggunaan inovasi. Tipe pengetahuan yang ketiga adalah berkenan dengan prinsip-prinsip berfungsinya suatu inovasi. Misalnya pengetahuan mengenai teori kuman merupakan dasar dari vaksinasi. Asas-asas produksi pertumbuhan yang menjadi dasar inovasi fertilisasi atau penumpukan tanaman. Asas-asas reproduksi manusia yang mendasari semua inovasi keluarga berencana. Bisa saja seseorang mengadopsi dan menggunakan inovasi tanpa memiliki pengetahuan prinsip ini.
Tetapi kemampuan seseorang untuk meramal kegunaan inovasi dalam jangka panjang lebih mudah jika pengadopsian itu dilengkapi dengan pengetahuan tipe yang ketiga ini. Bagaimana peran agen pembaru dalam menyampaikan ketiga pengetahuan itu? Kebanyakan agen pembaru lebih memusatkan usahanya untuk menciptakan pengetahuan kesadaran atau pengetahuan tentang adanya inovasi. Walaupun tujuan ini sebenarnya lebih efisien dicapainya dengan menggunakan media massa. Agen pembaharu semestinya dapat diharapkan memainkan peran-peran yang lebih penting dalam proses keputusan penyampaian pengetahuan teknis, yang bagi klien mungkin pengetahuan ini paling penting agar setidaknya dapat mencoba inovasi. Sebagian agen pembaharu beranggapan bahwa penyampaian pengetahuan prinsip bukan tanggung jawab mereka, melainkan tugas sekolah-sekolah formal dan pendidikan umum. Diakui memang sukar bagi agen pembaru mengajarkan pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip suatu inovasi, tetapi jika pengetahuan dasar itu tidak ada atau kurang, agen pembaru akan mendapat kesulitan dalam menunaikan tugasnya dalam jangka panjang. Misalnya di India, agen pembaru menganjurkan pengadopsian jenis-jenis tanaman baru kepada para petani karena prinsip dasar untuk menilai bibit tanaman itu tidak pernah diberikan. Agen pembaru harus berulang kali melakukan kampanye difusi setiap kali ada jenis tanaman baru. Konsistensi antara pengenalan dan tingkah laku. Banyak sekali orang yang kenal sekali dengan suatu inovasi, tetapi mereka tidak mengadopsinya. Mengapa? Salah satu alasan adalah karena seseorang mengenal ide baru itu sesuai dengan situasi dirinya, tidak bersikap. Inovasi seringkali merupakan jembatan antara tahap pengenalan tahap keputusan. Seorang tidak akan beride baru dan inovasi tidak relevan baginya, dan jika Ayo, jujur. Masya Allah, selalu. Mohon maaf teman-teman. Aduh, ini gimana? Aduh, jaringan. berbeda dengan bahan inovasi secara fisik yang kami pandang sebagai kemampuan untuk berpikir hipotetik dan memproses depan merupakan hal yang penting dalam tahap persuasi karena ini perencanaan ke depan. Setiap inovasi mengandung objektif tertentu pada seseorang. Dia tidak tahu persis akibat atau hasil apa yang akan ia peroleh dari itu. Karena itu, dia perlu buat sikap terhadap itu. Dia agak Oh dang, alah.
Oke. Lagi. Nggak ada lagi dong. Terus mohon maaf Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman semuanya, terutama kepada Bapak Ansori sebagai dosen pengampu mata kuliah perubahan sosial untuk proses presentasi kelompok 2. Sebenarnya kami berusaha sekuat mungkin untuk merekamnya, tetapi pada dasarnya ini ada kendala jaringan yang Saya ya, Ya, saya ikut kelompok ini kan. ya. Jelas. Ya, Kang. Tipe-tipe sikap itu kan ya. 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 Ada 2 tingkatan sikap, yaitu yang pertama sikap khusus terhadap inovasi dan yang kedua sikap umum terhadap perubahan. Sikap khusus terhadap inovasi adalah berkenaan atau tidaknya seseorang, percaya atau tidaknya seseorang terhadap penggunaan suatu inovasi bagi dirinya sendiri. Sikap khusus itu menjembatani antara suatu inovasi dengan inovasi lainnya. Pengalaman positif dengan mengadopsi inovasi yang terdahulu pada umumnya menimbulkan sikap-sikap yang positif pula terhadap inovasi yang datang berikutnya. Sebaliknya, pengalaman pahit dari pengadopsian suatu inovasi yang dianggapnya sebagai suatu kegagalan akan menjadi peringatan bagi masuknya ide-ide baru pada masa mendatang. Karena baru harus memulai kegiatan taraf keuntungan relatif tinggi yang kompatibel dengan kepercayaan yang ada dan mempunyai kans besar untuk berhasil. Ini akan membantu menciptakan sikap positif terhadap perubahan dan melicinkan jalan ide-ide yang akan diperkenalkan pada hari-hari berikutnya. Salah satu strategi difusi atau dalam kurung penyebaran ide baru yang dapat dilakukan oleh agen pembaharu adalah mengembangkan sikap umum yang positif terhadap perubahan pada sebagian kliennya. Orang atau anggota sistem berorientasi pada perubahan akan selalu memperbaharui diri, terbuka pada hal-hal baru, dan giat mencari informasi. Salah satu cara untuk menumbuhkan sikap atau orientasi pada perubahan ini adalah dengan memilih inovasi-inovasi yang layak untuk diperkenalkan secara berurutan. Ada juga cara lain, yaitu dengan mengekspos secara bertubi-tubi sejumlah pesan modernisasi, walaupun pesan itu mungkin tidak berkenaan dengan inovasi tertentu. Contoh dari pendekatan ini diterapkan di kalangan petani. Di negara-negara maju dikatakan di sana media massa seperti radio, televisi, film, dan surat-surat kabar dapat menciptakan iklim modernisasi dengan jalan mengekspos pesan-pesan pembangunan. Dalam hal ini, media massa membawa pesan-pesan atau informasi yang mendukung perubahan, dan salah satu hasil penyajian pesan-pesan seperti itu ialah timbulnya sikap yang positif terhadap perubahan yang memudahkan pengadopsian ide-ide baru. Konsistensi sikap dan tingkah laku. Hasil utama yang dicapai dalam tahap persuasi adalah sikap berkenan atau tidak berkenan terhadap inovasi. Diduga bahwa persuasi akan diikuti dengan perubahan tingkah laku yang selaras, tetapi hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa antara sikap dan tingkah lakunya itu selalu konsisten. Kita sering melihat kasus yang menunjukkan seseorang juga berbeda dengan tindakannya. Kita harus ingat bahwa terbentuknya sikap tidak otomatis menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk adopsi atau menolak. Namun demikian, ada kecenderungan orang untuk lebih menyelaraskan sikap dan tingkah laku. Jika terdapat perbedaan antara sikap seseorang terhadap inovasi dengan keputusan sonansi inovasi.
Disonansi inovasi merupakan tipe ketidakselarasan kognitif yang khusus, dan kita tahu dari penyidik Oke, masalah jaringan lagi-lagi menjadi faktor. prediksi bagi keputusan untuk menerima atau menolak. Alhamdulillah. Kita akan membahas disonansi lebih jauh nanti kita bicarakan tahap konfirmasi. Kita membicarakan tahap konfirmasi. Selanjutnya tahap keputusan. Pada tahap keputusan, seorang terpilih dalam kegiatan yang mengarah pada pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Sebetulnya seluruh proses keputusan inovasi merupakan serangkaian pemilihan pada setiap tahapannya. Misalnya pada tahap pengenalan, seorang harus memilih pesan inovasi mana yang akan diambil dan mana yang tidak. Pada tahap persuasi, dia harus menentukan untuk mencari pesan-pesan tertentu. Tetapi pemilihan pada tahap keputusan berbeda dengan semua itu, karena ia harus memilih satu di antara dua alternatif saja, menerima atau menolak ide baru. Keputusan ini meliputi pertimbangan lebih lanjut apakah ia akan mencoba inovasi itu atau tidak. Jika inovasi itu dapat dicoba, kebanyakan orang tidak menerima suatu inovasi tanpa mencobanya terlebih dahulu sebagai dasar untuk melihat kemungkinan kegunaan inovasi itu pada situasi dirinya sendiri. Percobaan dalam skala ini seringkali menjadi bagian dari keputusan untuk menerima, dan ini penting sebagai jalan untuk mengurangi resiko inovasi. Dalam beberapa kasus, inovasi tidak dapat dicoba. Kalau begini, biasanya seorang hanya dapat melihat contoh melalui teman-teman yang sudah lebih dulu menggunakan sebagai percobaan berganti. Inovasi yang dapat dicoba penggunaannya dalam skala kecil biasanya lebih cepat diterima. Seringkali orang mencoba inovasi berlanjut dengan keputusan untuk mengadopsinya. Jika inovasi itu setidak-tidaknya mempunyai keuntungan relatif tertentu. Selanjutnya, tahap konfirmasi. Bukti-bukti penelitian empiris yang diperoleh para peneliti menunjukkan bahwa proses keputusan inovasi itu tidak berakhir setelah orang mengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Mason tahun 1962 mengemukakan bahwa respondennya, yaitu para petani Oregon, mencari informasi untuk menguatkan keputusan inovasi yang telah dibuatnya, tetapi mungkin tidak merubah keputusan semula jika ia memperoleh pesan-pesan yang bertentangan. Tahap konfirmasi berlangsung setelah ada keputusan untuk menerima atau menolak selama jangka waktu yang tak terbatas. Pada tahap ini, seorang orang berusaha untuk menghindari kenyataan yang menyimpang, yang bertentangan dengan keputusannya. Andai kata hal ini terjadi juga, ia berusaha memperkecil ketaksesuaian itu. Disonansi tindakan. Sebagai perubahan tindak laku manusia terjadi karena adanya ketakselarasan atau ketakseimbangan internal suatu kenyataan psikologis yang tak menyenangkan sehingga seorang berusaha mengurangi atau menghilangkannya. Jika seorang merasakan adanya ketakselarasan atau disonansi ini, biasanya ia terdorong untuk mengurangi keadaan ini dengan jalan merubah pengetahuan, sikap, dan tindakan-tindakannya. Dalam perilaku komunikasi bisa terjadi, yang pertama, jika seorang sadar merasakan adanya kebutuhan
atau masukkan masalah. Ia berusaha mencari keterangan mengenai hal-hal baru, inovasi untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Kesadaran akan adanya kebutuhan terhadap inovasi dapat mendorong seseorang mencari informasi lebih banyak tentang inovasi itu. Ini terjadi pada tahap pengetahuan. Yang kedua, jika ia sadar bahwa menyukai suatu inovasi, maka ia terdorong untuk menerima inovasi tersebut. Jika karena sesuatu hal ia terpaksa menolak, maka terjadi disonansi antara apa yang ia percayai dengan tindakan yang ia lakukan. Ini terjadi pada tahap keputusan. Setelah itu, yang ketiga, memutuskan untuk menerima inovasi. Ia berusaha menghindari keterangan-keterangan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Bahkan mungkin ia berusaha mencari informasi yang memperkuat ketakselarasan bila terjadi di sini andai kata keterangan yang ia peroleh bertentangan dengan keputusan yang telah ia buat, dan ini dapat dikurangi dengan jalan tidak melanjutkan diskontinuasi penggunaan inovasi. Atau jika sebelumnya ia menolak inovasi dan kemudian memperoleh informasi yang mendukung inovasi sehingga ia terpengaruh, hal ini menyebabkan timbulnya disonansi yang dapat dikurangi dengan jalan menerima inovasi. Cara mengurangi disonansi tindakan di atas adalah dalam bentuk merubah tingkah laku sehingga terjadi keselarasan antara sikap dan tindakan. Tetapi seringkali sulit untuk merubah keputusan yang telah dibuat. Seseorang biasanya cenderung untuk mengukuhkan keputusan yang telah diambil. Karena itu, seseorang sering menghindari ketakserasian tindakan dengan jalan mencari informasi yang mereka harapkan mendukung atau mengukuhkan keputusan yang telah mereka buat. Selama tahap konfirmasi, seseorang menginginkan pesan-pesan yang mendukung sehingga tercegah kemungkinan terjadinya diskontinuasi tindakan. Penambahan tahap konfirmasi dalam proses keputusan inovasi ini menunjukkan adanya suatu peranan baru bagi agen pembaharu. Kalau dulu agen pembaharu hanya tertarik untuk mencapai keputusan untuk mengadopsi saja, model baru ini memberi mereka tanggung jawab tambahan, yaitu memberikan informasi yang mendukung kepada orang-orang yang telah menerima informasi. Barangkali salah satu sebab terjadinya diskontinuasi pada inovasi-inovasi begitu tertentu adalah karena agen pembaharu menyangka bahwa begitu seseorang mengambil keputusan untuk mengadopsi inovasi, maka ia tidak akan berubah lagi. Tanpa usaha dan tindakan lanjut, tidak ada jaminan tidak akan terjadi diskontinuasi, karena di sekitar klien pasti bertebaran pesan-pesan yang sifatnya negatif dan terhadap inovasi. Diskontinuasi adalah keputusan seorang untuk menghentikan penggunaan inovasi setelah sebelumnya mengadopsi. Ada dua macam diskontinuasi karena mengganti inovasi dan diskontinuasi karena kecewa. Macam yang pertama adalah keputusan untuk menghentikan penggunaan suatu inovasi karena ia menerima ide baru yang lebih baik menurut pandangannya. Dalam perubahan kebudayaan yang cepat, pasti terjadi gelombang inovasi yang ajeg. Selalu ada ide baru muncul menggantikan praktek yang ada, yang dahulu juga disebut sebagai inovasi. Diskontinuasi macam yang kedua adalah
Keputusan untuk mogok sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap hasil inovasi. Ketidakpuasan itu mungkin timbul karena inovasi tidak cocok baginya atau relatif tak memberi keuntungan. Tetapi ketidakpuasan mungkin juga bisa timbul karena kurang tepatnya penggunaan inovasi. Ketidaktepatan penggunaan inovasi itu sering terjadi pada orang-orang yang lambat dalam mengadopsi inovasi. Orang-orang yang terlambat ini biasanya kurang berpendidikan serta nilai dan sikap yang lebih tradisional. Jika seseorang tidak menguasai konsepsi metode ilmiah, maka sukar baginya untuk mengerti bagaimana memproyeksikan hasil percobaan inovasi ke dalam skala yang lebih luas. Orang-orang yang terlambat ini agaknya lebih tunduk pada pengaruh agen pembaharu. Mereka itu mungkin menerima inovasi karena paksaan pembaharu. Jika pengaruh kekuasaan itu berkurang, berhenti pula penggunaan inovasi. Mereka terlambat ini biasanya sumber dananya kecil sehingga menghambat pengadopsian inovasi atau menyebabkan dikontinuasi karena inovasi itu menyulitkan posisi keuangan mereka. Dari hasil penelitian yang ada, umumnya orang cepat berhenti dan penggunaan inovasi itu pendidikannya kurang, status sosialnya rendah, berhubungan dengan agen pembaru. Dan ciri-ciri sama dengan ciri-ciri orang yang tergolong terlambat dalam mengadopsi inovasi. Diskontinuasi terhadap, ya. Mau gantian? Boleh. Boleh Pak Imam, lanjut Pak Imam. Aduh. Enggak, ini disuruh baca kayak gini atau emang gimana sih? Iya Pak, kemarin itu disuruhnya membaca. Oh, nggak efektif banget sih menurut. Aduh. Jadi kalau udah membaca terus gimana ini nih? Ada apa? Tanya jawab atau gimana? Atau ya sudah membaca aja gitu? Dikonfirmasi Pak Imam sama Pak dosen. Oh, konfirmasi gitu sudah membaca gitu Pak Iwan? Iya, dikonfirmasi itu nanti berhubungan dengan materi yang beliau sampaikan gitu. Oh gitu. Jadi ini sampai selesai harus membaca kayak gini. Enggak. Dibaca Apa nanti gitu? sampai dosennya masuk kelas. Halah. Enggak ini banget. Agak ini banget sih ya maksudnya. Mendingan apa sih ya? Mending kayak kita membahas Ini enak yang ini, kelompoknya banyak ini yang baca. Kelompok saya berdua bacanya. Ya, tapi tetap aja gitu dan nggak masuk apa yang dibaca. Saya yakin tadi yang udah baca ini juga pasti untuk direview lagi apa gitu pasti nggak ingat. Ingat Pak, rata-rata pada ingat yang baca. Ingat Masa pusingnya. Aduh. Oh gitu. Jadi suruh baca gini ya terus sampai dosennya masuk gitu ya. Semangat Mas Imam. Hadir. Apa sih ini mata kuliah apa sih? Perubahan sosial ya, perubahan sosial. Harus bacanya dari materi ini Pak Iwan, teman-teman. Ini buku yang Betul, ini buku. Buku yang dianjurkan oleh beliau. Oh, dianjurkan. Rebut tuh. Teteh. Aduh, belum beli bukunya. Oke. Harus baca ini. Aduh, mana? Aduh.
Kasihan tadi melihat Pak Jailan, Saidan pada dibaca gitu. Ini asal baca kayak anak SMA gitu. Yang lain kan pada angop enak menikmati nanti. Terus kita bacain kayak dongeng tidur gitu ya, pakai didongengin. Alhamdulillah saya udah tidur barusan, enak gitu. Nah, Pak Dungman juga udah tidur. Didongengin apa yang di ini nggak ngerti. Dongeng sebelum tidur. Khusus Pak Imam mungkin boleh langsung bercerita mengenai hal ini gitu. Waduh. Perubahan sosial ya, lajang ke duet. Itu perubahan status Pak itu mah. Iya, perubahan status. Perubahan status apa Pak Lukman? Itu status sosial juga Pak. Oke. Tadi bab 2 ini tentang apa ya? Perubahan apa inovasi ya? Belum ada bukunya. Harus baca nih. Wah. Harus dibaca. Dalam hati aja pernah bacanya. Kelompok aku mah yang kelompok 4 dipakai PowerPoint, jadi yang kita baca itu sama kita dirangkum lagi jadi segitannya tuh lewat PowerPoint, jadi lebih gak ngantuk gitu Pak kalau kelompok kita mah. Gitu. Iya, karena saya juga lupa. Hari ternyata minggu ini ada kelompok 2. Belum beli bukunya pula. Ya udah deh. Ini tadi sampai mana ya? Oh ya, diskontinuansi terhadap suatu inovasi menunjukkan bahwa ide baru itu tidak terintegrasi ke dalam perilaku dan cara hidup para penerima. Jika inovasi kurang berkaitan dengan kepercayaan dan pengalaman masa lalu para penerima, kemungkinan integrasi itu jarang terjadi dan lebih mungkin terjadi diskontinuansi. Diskontinuansi itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Diskontinuansi. Apa coba teman-teman? Ada yang tahu? Apa Mas Imam? Apa? Biar nggak ngantuk Pak Iwan, jadi saya baca gini kayak membaca dongeng. Ini diskontinuansi, itu kira-kira apa teman-teman? Tidak berkelanjutan. Apa Pak Iwan? Tidak berkelanjutan. Atau tidak berkelanjutan. Tadi itu mungkin kayaknya ada perubahan sikap yang tadinya menerima inovasi menjadi tidak dikarenakan ada satu masalah, atau mungkin yang tadinya menerima jadi tidak, yang tadinya tidak menerima jadi menerima karena ada sesuatu hal yang bisa merubah pandangan dia terhadap inovasi tersebut itu. Oke, 100 Pak Lukman. Masuk ke dalam mimpi saya, Pak. Masuk ke dalam mimpi saya tadi itu yang baca. Oke. Mantap Pak Lukman. Ya, jadi diskontinuansi itu ya seperti yang Pak Lukman jelaskan, jadi keputusan seseorang untuk menghentikan apa Pak Lukman? Menghentikan penggunaan inovasi setelah sebelumnya mengadopsi. Ya saya baca di Google juga sih Pak Lukman. Oke, lanjut.
Sebagai contoh, hal yang seperti itu terjadi di Amerika Serikat dalam kasus program program Soil Bank yang disponsori oleh pemerintah, di mana para petani diberi subsidi jika mereka tidak menanami ladang mereka. Para petani suka sekali menerima subsidi. Kayak kita juga suka ya menerima subsidi ya. Tetapi sebetulnya inovasi itu bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka pegang, yaitu menghasilkan produksi pertanian yang setinggi-tingginya. Para petani itu menghentikan pengadopsian program itu ketika subsidi pemerintah ditarik. Inovasi Soil Bank itu tidak terintegrasi ke dalam cara hidup mereka. Sebaliknya, inovasi jagung hibrida dan pemupukan kimiawi telah terintegrasi dengan kuat di dalam cara bertani di Amerika Serikat. Diskontinuansi tidak mungkin terjadi tidak mungkin terjadi jika tidak inovasi yang lebih menguntungkan atau jika dikenakan hukuman bagi siapa yang masih terus menggunakan bibit hibrida dan pupuk kimiawi itu. Antara inovasi satu dengan inovasi yang lain ada perbedaan dalam kecepatan diskontinuansinya. Dan hal ini ada kaitannya dengan sifat masing-masing inovasi itu. Akan tetapi antara kecepatan diskontinuansi dengan sifat-sifat inovasi itu terdapat hubungan terbaik. Misalnya inovasi yang keuntungannya relatif rendah, tempo diskontinuasinya tinggi. Apakah tahap dalam proses keputusan inovasi itu ada? Jawabannya yang pasti sulit diberikan. Sulit. Para peneliti hanya menyelidiki proses mental ini secara tak langsung. Namun demikian ada bukti tentatif dari beberapa studi di AS dan negara-negara belum maju yang mendukung adanya konsep tahap-tahap dalam proses keputusan inovasi itu. Bukti-bukti empiris tentang adanya tahap-tahap dalam proses keputusan inovasi berasal dari studi di Iowa, Hill and Rogers tahun 1960 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka melalui serangkaian tahap dari tahap kesadaran, pengetahuan, sampai dicapai keputusan untuk mengadopsi. Mereka juga menemukan bahwa tidak ada respondennya yang menyatakan bahwa ia langsung mengadopsi inovasi begitu ia mengetahui adanya ide baru, begitu kenal dengan inovasi. Bahkan kebanyakan orang tampaknya memerlukan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan seluruh proses keputusan inovasi. Ini memberi petunjuk bahwa perilaku adopsi adalah suatu proses yang terdiri beberapa tahap, dan tahap ini dilalui seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi bukti yang diketemukan Bill dan Rogers juga menunjukkan adanya peloncatan. Sebagian besar respondennya mengemukakan ada 3 tahap yang dilakukan secara berurutan dalam proses keputusannya, yaitu pengenalan, persuasi, dan keputusan. Tidak ada seorang yang menyatakan adanya peloncatan terhadap tahap pengenalan, tetapi beberapa petani agaknya tidak melalui tahap persuasi, dan beberapa petani agaknya dan beberapa yang lain melaporkan tidak mengadakan percobaan sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Orang-orang yang berada dalam sistem yang tradisional, kebanyakan masyarakat desa,
cenderung melewati tahap percobaan. Mereka cenderung untuk langsung mengambil keputusan untuk mengambil keputusan mengadopsi secara menyeluruh tanpa uji coba terlebih dulu. Barangkali pengamatan terhadap ladang tetangga atau teman yang telah mengadopsi telah dianggap sebagai percobaan baginya. Sampai jam berapa sih ini? 11.30. 11.30 ya. Oh, 11.30. Iya. Mas Ima mungkin lanjut lagi ya ke kelas yang lain. Oke. Sampai 11.30. Lama banget. Bentar. Ini kelompoknya berapa ya? Kelompok saya ada 4 ya? Ada 4 ya. Aku Pak. Oh, Belum. oke. Dilanjut. Sama, Mas Bos. Yuri dan Dut. Stop. Bacanya deh. Baca ini. Males kan baca. Tolong dibaca. Yang pertama, norma-norma sosial punya pengaruh yang sangat kuat, bisa membuat keputusan inovasi berdasarkan hasil percobaannya sendiri. Jadi keputusan opsional hampir mirip dengan keputusan kolektif. 2. Orang-orang yang tradisional itu kurang bisa mengikuti metode ilmiah dalam membuat keputusan. Karena itu mereka tidak mungkin dan tidak terbiasa menyimpulkan hasil eksperimen untuk penerapannya dan skala yang lebih luas karena kurang Bentar. 3. Mungkin agen pembaru mempunyai pengaruh yang kuat atau ia memaksa orang-orang ini. Yang mereka ini cenderung lebih tunduk pada kekuasaan. Karena itu, ketika agen pembaru memperkenalkan ide baru, orang-orang tradisional ini mengadopsi inovasi itu tanpa tanya lagi. Keputusan inovasi opsional yang demikian ini lebih menyerupai keputusan otoritas. Sekali lagi kami tekankan bahwa keempat tahap yang kami sebut itu dalam proses keputusan inovasi, tetapi yang didukung oleh bukti-bukti penelitian ialah tahap pengenalan dan tahap keputusan. Tidak banyak bukti yang mendukung adanya tahap persuasi dan sedikit sekali data menunjang sifat dan fungsi konfirmasi. Walaupun tahapan itu ada, tetapi batas antara satu tahap dengan tahap lainnya tidak jelas. Dan harus diakui bahwa kami membagi proses keputusan inovasi menjadi 4 tahap, itu dengan menetapkannya sendiri. Namun demikian pembagian ini 1. Selaras dengan sifat dari gejala. 2. Mungkin berguna untuk dapat diterapkan oleh agen pembaru dalam melaksanakan tugasnya. Dan 3. Sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang ada. Jumlah tahapan itu ditentukan berdasarkan pada konseptualisasi sederhana. Kasus pembagian tahap ini agaknya analog dengan gerakan tangan pada film yang berhenti tidak diputar. Yang kelihatannya seperti beberapa gambar yang mirip, tetapi jika film itu diputar, gerakan tangan itu kelihatan sebagai suatu gerakan. Lalu mana yang benar? Mungkin keduanya benar, tergantung dari sudut pandangnya seseorang. Menggerakkan tangan adalah suatu proses, tetapi untuk menjelaskan tahap-tahap dalam gerakan proses itu kita dapat menerima sebagai perangkat tindakan. Setelah ini kami akan menyajikan uraian secara terperinci 2 tipe keputusan inovasi yang merupakan modifikasi model proses keputusan opsional ini, yaitu keputusan inovasi kolektif dan keputusan inovasi otoritas. Keputusan inovasi kolektif. Suatu saat menyebarnya inovasi ke dalam suatu sistem sosial itu melalui proses keputusan yang melibatkan seluruh anggota sistem. Dilakukan secara konsensus.
Hal yang demikian seringkali terjadi pada inovasi-inovasi yang digunakan secara kolektif oleh seluruh anggota sistem, misalnya pemberian fluorida untuk air minum atau pembasmian hama warang di sawah. Proses keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang dibuat individu-individu yang ada dalam sistem sosial melalui konsensus kami sebut proses keputusan inovasi kolektif. Proses ini melibatkan lebih banyak individu. Jika informasi mengenai ide baru itu harus dikomunikasikan kepada banyak orang, maka kemungkinan terjadi distorsi pesan lebih besar. Lebih baik terjadi perbedaan persepsi, dan besar kemungkinan lebih lambat tercapainya konsensus. Setiap individu yang datang ke forum untuk mengambil keputusan membawa pendapat dan pemikirannya sendiri, dan warna sikap terhadap inovasi dalam hal-hal tertentu mungkin berbeda dengan teman-temannya. Karena itu dapat diduga pengambilan keputusan inovasi kolektif ini prosesnya lebih panjang, lebih banyak memakan waktu. Lalu tahap-tahap dalam proses keputusan inovasi kolektif. Keputusan inovasi kolektif jelas lebih rumit daripada keputusan opsional. Salah satu alasannya adalah karena proses keputusan kolektif itu terdiri dari keputusan sejumlah besar individu. Untuk itu perlu memperkenalkan ide baru ke dalam sistem sosial, mengadakan penyesuaian usul baru dengan kondisi setempat, mengukuhkan ide baru itu mencari dukungan bagi inovasi itu dan sebagainya. Kegiatan yang macam-macam ini mungkin dilakukan orang yang berlainan dalam kekolektifan. Dalam kasus keputusan opsional, semua tindakan ini sejak pengenalan sampai pengambilan keputusan terjadian inovasi oleh orang tersebut. Kami mencoba membuat paradigma sederhana mengenai proses keputusan inovasi kolektif itu setelah mensistemkan beberapa konsepsi peneliti. Secara umum, proses ini dapat dilihat sebagai serangkaian langkah, tahapan, atau subproses. Langkah-langkah itu tidak selalu terpisah satu sama lain. Juga tidak selalu terjadi berurutan seperti tampak pada gambar di bawah ini. Namun demikian, paradigma sederhana itu berguna bagi kita. Ia memberi suatu kerangka umum untuk menganalisis keputusan inovasi kolektif. Gambar 2 strip 2, paradigma proses pengambilan keputusan inovasi kolektif. Lanjut aja ke halaman berikutnya. Pada prinsipnya ada kesamaan antara langkah-langkah dalam pembuatan keputusan inovasi kolektif dengan tahap-tahap keputusan inovasi opsional. Tetapi ada perbedaan penting, yakni bahwa dalam proses keputusan kolektif untuk pengambilan keputusan dalam sistem sosial, sedangkan dalam keputusan opsional itu pengambilan keputusan adalah individu. Stimulasi merupakan subproses dalam pembuatan keputusan kolektif di mana ada yang sadar bahwa sistem sosial itu membutuhkan inovasi tertentu. Pada saat itu, anggota sistem sosial belum menganggap penting inovasi itu. Mereka belum berasa adanya kebutuhan atau problem dalam sistem sosial yang bisa dipenuhi dengan inovasi itu. Kurangnya kesadaran ini mungkin dikarenakan tak ada seorang pun di antara anggota sistem yang mengetahui adanya inovasi, atau karena belum ada seorang pun yang menghubungkan problem sosial yang ada dengan inovasi itu. Ini harus dibangkitkan oleh stimulator. Stimulator biasanya orang dari luar sistem atau anggota sistem yang berorientasi ke luar karena hubungannya dengan anggota atau orang-orang di luar sistem. Misalnya, seorang kepala sekolah baru memasuki suatu komunitas sistem sekolah dan mengetahui bahwa sekolah itu tidak lagi memenuhi syarat keamanan. Ia memainkan perannya sebagai stimulator jika ia mengundang perhatian umum mengenai keadaan bangunan sekolah yang membahayakan itu. Stimulator memainkan peranan penting dalam menghubungkan sistem sosial dengan dunia luarnya. Dari penelitian yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa stimulator pada keputusan inovasi kolektif lebih kosmopolit daripada anggota sistem sosial lainnya. Mereka itu biasanya sering
mengadakan perjalanan keluar. Iya, ada rumah. Membaca publikasi-publikasi yang buku internasional atau menjadi anggota serikat sekerja profesional yang sering diadakan perpindahan tugas dari daerah satu daerah ke daerah lainnya. Misalkan guru, petugas kesehatan, pekerja sosial, dan sebagainya. Bisa jadi stimulator itu tidak pernah menjadi anggota tetap dari suatu sistem sosial, melainkan hanya punya hubungan dengan sistem sosial tersebut. Kekosmopolitan stimulator itu menjadikan mereka itu relatif lebih dahulu terbuka pada inovasi dan kemampuan mereka mengadakan komparasi. Mereka dapat melihat kebutuhan dan masalah-masalah sistem sosial yang tidak diketahui oleh anggota sistem sosial yang lokalit, kurang berorientasi keluar sistem. Kekosmopolitan itu pula menyebabkan stimulator memiliki sikap yang relatif menyukai perubahan daripada anggota sistem sosial lainnya. Apakah kebutuhan terhadap inovasi kolektif itu meski bersumber Ya, ya maju ya. Oke, poin. Kok berhenti? Ya mungkin sinyalnya Mas Wildan lagi jelek. Oh iya. Ini berapa halaman tuh dari tadi? Waduh, mantap. Ini baru 25, itu 49, setengahnya lagi. Waduh, Pokoknya bab 1, bab 2 mah paling banyak aja. aduh. aduh. Bab yang lain mah Kosmopolit itu sedikit, apa? gampang pakai PPT. Pak Imam, kosmopolit Ya. itu apa? Kosmopolit itu apa? Kosmopolitan. Cari Google. Nggak tahu Pak kosmopolitan apa Pak? Kosmopolitan. Kekosmopolitan. Kosmopolitan. Baru dengar kosmopolitan. Baru denger. Apa Pak Lukman bisa bantu ke kosmopolitan itu apa? Pinter. Kosmopolitanisme ya. Kekosmopolitanan Bu. Kepintaran. Oh, kepintaran, Wawasan. wawasan. Pinter, wawasan, pokoknya banyak tahu lah. Jadi kosmopolitan itu apa intinya? Pintar, banyak tahu. Pintar, banyak tahu, berwawasan gitu. Oh, that's it. Karena yang banyak tahu itu akan lebih senang Sama gitu. melihat perubahan. Jadi kalau orang yang kosmopolitan biasanya selalu ingin tahu hal-hal yang baru.
Berarti kalau yang nggak kosmopolitan berarti nggak pengen tahu gitu Pak, nggak pengen tahu hal-hal yang baru gitu. Ya, kalau kosmopolitan itu lebih kepada yang tidak kosmopolitan tuh cenderung tertutup. Contoh gini, kalau nggak salah ada majalah ya kosmopolitan itu majalah atau acara TV gitu. Kosmopolitan itu serba banyak dibahas, terus banyak membahas tentang luar dan sebagainya gitu. Yang disebut yang tidak kosmopolitan kalau saya pengalaman saya gitu ngobrol, dia mah tidak kosmopolitan. Jadi cenderung tertutup gitulah. Oke, Pak. Lebih lengkapnya tanya Mbah Google kayaknya ya. Betul, Mbak Google Mas serba tahu. Kosmopolitan stimulator itu menjadikan mereka itu relatif lebih dulu terbuka pada inovasi, dan dengan kemampuan mereka mengadakan komparasi, mereka dapat melihat kebutuhan dan masalah-masalah sistem sosial yang tidak diketahui oleh anggota sistem sosial yang lokalit atau kurang berorientasi keluar sistem. Betul kan? Ya, betul Pak. Komparasi apa Pak Iwan? Komparasi. Perbandingan. Mengadakan apa Pak Lukman? Perbandingan. Komparasi, compare. Oke. Perbandingan. Perbandingan apa Bu? Antara yang sudah nikah dan yang belum. Compare. Oke, lanjut ke kosmopolitan itu pula yang mungkin menyebabkan stimulator memiliki sikap yang relatif menyukai perubahan daripada anggota sistem sosial lainnya. Ya tadi yang dibicarakan Pak Iwan. Apakah kebutuhan terhadap inovasi kolektif itu mesti bersumber dari dalam sistem sosial, ataukah hal seperti itu bisa dimulai dari keputusan nasional dan kemudian diupayakan menimbulkan dorongan bagi pengambilan keputusan inovasi dalam komunitas lokal, seperti terlihat dalam paradigma pengambilan keputusan. Tidak menjadi soal apakah keputusan inovasi kolektif itu didorong oleh sumber dari luar ataukah ia tumbuh spontan dari dalam sistem itu sendiri. Dari penelitian-penelitian yang pernah diadakan, stimulasi itu langsung atau tidak langsung biasanya datang dari sumber di luar sistem. Tetapi barangkali hal ini karena sistem-sistem yang diselidiki adalah masyarakat di Amerika Serikat, dimanapun persepsi sumber kebutuhan, ide kolektif itu pasti memasuki sistem melalui seorang stimulator sebelum proses pengambilan keputusan berlanjut. Inisiasi adalah subproses dalam pembuatan keputusan kolektif, di mana ide baru mulai diperhatikan oleh anggota sistem sosial dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Iya, aku beneran gak muteng ini, sumpah. Gak tahu. Aduh. Oh iya. Lanjut aja nih. Mas Aidan aja di. Jangan deh, tadi Mas Aidan udah baca banyak, jadi aku ini hanya cuman membaca doang. Nggak tahu. Nah ya ini Pak ya. Mana sampai mana? Oh, jika stimulator melihat atau menunjukkan adanya kebutuhan atau masalah dalam sistem dan menyarankan ide baru yang mungkin dapat membantu memecahkan masalah, inisiator membuat rancangan penggunaan inovasi itu di dalam sistem sosial dengan mengadakan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Peran ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang sistem sosial, termasuk untuk memperkirakan akibat-akibat yang mungkin akan timbul dari penggunaan suatu ide baru setelah ide tersebut diadopsi. Oh, jadi jika stimulator adalah orang luar,
yang mengadakan hubungan dengan sistem dalam jarak jauh, maka inisiator adalah orang dalam. Yang kelebihannya bahwa ia mengetahui seluk-beluk sistem. Keahlian stimulator terletak dalam kompetisinya mengenai inovasi dan berorientasi pada pesan. Sedangkan inisiator sebaliknya lebih mengenal lika-liku sistem dan berorientasi pada sistem sebagai penerima pesan inovasi. Antara inisiator dan stimulator harus ada jalinan komunikasi yang baik. Bahkan dalam beberapa kasus, seorang stimulator juga bertindak sebagai inisiator. Dan hal yang seperti ini sering terjadi di mana-mana. Inisiator, stimulator. Suatu ilustrasi yang baik mengenai hubungan yang banyak lika-likunya adalah antara stimulator dengan inisiator diberikan oleh Dahl yang merekonstruksi bagaimana proses penggunaan kembali daerah perkotaan terjadi di New Haven, Connecticut. Stimulator yang kosmopolit adalah orang Belgia, seorang perencana kota yang profesional yang melontarkan ide baru sebagaimana roda pematik, korek api, dan sebagaimana halnya bunga api, ide-idenya sering hilang tak berberkas di kegelapan. Wah, ini puitis banget. Tetapi kehadirannya di New Haven, di mana ia memimpin sebuah firma konsultan perencanaan kota dengan klien seluas dunia. Yakin bahwa ide-idenya akan didengar orang. Di beberapa tempat, bunga api itu jatuh di atas jerami, menyala perlahan-lahan dan akhirnya membesar. Orang yang membantu stimulator ini mengembangkan dari ide menjadi kenyataan adalah administrator program pembangunan kembali kota New Haven. Inisiator ini atau administrator program menaksir biaya dan kemungkinan hasil yang akan diperoleh dari setiap proposal yang diajukan. Setelah ia memutuskan beberapa usulan yang patut diperhatikan, ia meneruskan kepada penduduk kota agar usulan atau rancangan itu mendapat persetujuan. Di sini kita tahu bahwa di New Haven, stimulator tidak bertindak sebagai inisiator walaupun keduanya mengadakan hubungan erat. Jika inisiator dapat dilakukan oleh stimulator, maka tidak begitu halnya dengan peran legitimator. Inisiator pada keputusan inovasi kolektif dalam satu sistem sosial tidak mungkin merangkap sebagai legitimator. Jadi peranan mereka berbeda seperti berbedanya ciri-ciri sosial mereka. Misalnya legitimator, misalnya status sosialnya tinggi dalam sistem sosial. Sedangkan inisiator biasanya lebih rendah, tetapi mereka itu seringkali sangat menyukai perubahan dan mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai sistem. Kembali kepada kasus New Haven, Dahl menemukan bahwa inisiator, yaitu administrator program pengembangan kota, meneruskan inovasi yang ia anggap baik kepada wali kota yang merupakan kepada legitimator. Gantian, Kang. Sok Kang Wildan. Legitimasi adalah subproses dalam pembuatan keputusan inovasi kolektif, di mana inovasi kolektif disetujui oleh orang-orang yang secara informal mewakili sistem sosial dalam norma-norma dan nilai-nilainya dan dalam kekuasaan sosial yang mereka miliki. Peranan legitimator yang terutama adalah menyaring ide yang akan dikukuhkan, tetapi ia juga sering mengganti atau merubah usul-usul yang disampaikan inisiator kepadanya. Jarang sekali inisiator mempromosikan ide untuk disetujui secara kolektif setelah memberikan persetujuannya sendiri.
Umumnya mereka memainkan peranan yang lebih pasif dalam proses pembuatan keputusan kolektif. Jadi legitimator hanya memberi penguat, pembenaran, dan lisensi untuk bertindak. Legitimator merupakan pemegang kunci. Kecepatan adopsi suatu inovasi kolektif berhubungan positif dengan tingkat keterlibatan legitimator. Sistem sosial itu dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, semakin legitimator itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, semakin cepat inovasi kolektif itu tersebar ke dalam sistem sosial. Memang mungkin saja terjadi inisiator berhasil memproses inovasi kolektif dalam sistem sosial tanpa mengadakan konsultasi dengan legitimator. Tetapi hal ini mengurangi kemungkinan langgengnya inovasi tersebut. Ada kemungkinan inovasi itu tak berusia lama. Biasanya legitimator dapat mematikan atau menghentikan perkembangan suatu ide baru jika mereka tidak dihubungi terlebih dahulu. Ada beberapa kemungkinan kenapa inisiator tidak berkonsultasi dengan legitimator. 1. Karena mereka tidak tahu siapa legitimator ide baru yang dia usulkan. 2. Mungkin karena inisiator tahu siapa legitimator, tetapi kurang bisa mendekati mereka, atau mungkin legitimator menentang ide itu. 3. Karena inisiator ingin menghemat waktu dengan alasan apapun, jika legitimator diabaikan, mereka itu lebih mungkin berusaha menghalangi inovasi kolektif itu daripada mendukungnya. Status sosial legitimator pada proses keputusan inovasi kolektif lebih tinggi daripada anggota sosial lainnya. Hasil penelitian Dahl menunjukkan bahwa para pemuka yang memegang kekuasaan di New Haven lebih tinggi pendapatan, pendidikan, dan indikator-indikator status sosial lainnya daripada penduduk yang menjadi pengikut mereka. Agar dan kawan-kawan yang meneliti 4 komunitas menemukan bahwa kebanyakan yang tampil sebagai legitimator adalah penduduk yang berpendidikan tinggi dan dari golongan ekonomi menengah atau atas. Di San Jose, Costa Rica, para pemegang kekuasaan itu lebih tua dan lebih baik taraf pendidikannya. Selain itu, mereka seringkali menduduki posisi informal yang tinggi dalam klik-klik persahabatannya yang berpengaruh. Tingginya reputasi mereka dalam sistem menyebabkan keputusan-keputusan yang mereka buat diterima dan dipercaya oleh anggota sistem sosial. Legitimator betul-betul memonopoli 2 sumber kekuatan, status dan kekuasaan. Legitimator harus memiliki kekuasaan informal dalam sistem. Mungkin juga mereka ini punya posisi formal yang tinggi dalam otoritas, tetapi itu tidak penting. Kekuasaan di sini diartikan tingkat di mana seseorang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kepercayaan, keputusan, atau tindakan orang lain. Studi-studi yang dilakukan Hunter dan para pengikutnya dari aliran reputasional pada umumnya menemukan bahwa para legitimator itu umumnya informal, yaitu manipulator-manipulator di balik layar kekuasaan komunitas. Sebaliknya, Dahl menemukan bahwa pemegang kekuasaan di New Haven adalah kepala pemerintahan kota, yakni wali kota. Apakah legitimator itu mempergunakan kekuasaan formalnya ataukah tidak? Tindakan mereka dalam pengambilan keputusan biasanya lebih banyak dalam bidang privat daripada yang umum. Sebetulnya stimulasi dan inisiasi dan begitu pula legitimasi biasanya terjadi di dalam ruangan yang penuh asap rokok. Orang banyak atau publik biasanya mengetahui inovasi kolektif itu dan terlibat di dalamnya hanya pada tahap keempat dan kelima dalam model keputusan inovasi kolektif, yaitu ketika pengambilan keputusan untuk bertindak dan keputusan untuk melaksanakan keputusan itu. Ini tidak berarti bahwa masyarakat umum cuma merupakan stempel bagi legitimator. Bisa terjadi apa yang telah disetujui oleh legitimator itu tidak diterima oleh masyarakat. Tetapi hal yang demikian ini agaknya tak mungkin sebab pada umumnya legitimator
itu punya pengaruh yang kuat terhadap sistem. Namun demikian, seorang legitimator dapat mempertahankan posisi kepemimpinannya selama mereka responsif terhadap aspirasi pengikutnya atau selama pengikut itu menganggap legitimator itu responsif. Karena itu keputusan-keputusan yang mereka buat harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan mereka sendiri. Legitimator bertindak semacam saringan normatif di sistem sosial yang mencegah masuknya ide-ide kolektif yang mereka rasa tidak menguntungkan. Inovasi itu secara selektif juga disaring pada tahap stimulasi dan inisiasi. Dengan demikian, dalam proses keputusan kolektif itu sepertinya terdapat berlapis-lapis saringan. Pada setiap tahap, ide-ide yang tak berguna dibuang. Hal yang diusulkan pada tahap stimulasi hanya sedikit, yang dapat bertahan secara utuh sampai dilakukannya keputusan dalam wujud tindakan. Partisipasi dalam keputusan kolektif. Pada tahap keempat, dalam proses keputusan kolektif, anggota sistem sosial mulai terlibat. Warga masyarakat mengambil keputusan untuk bertindak, menerima atau menolak inovasi itu. Pengemukaan keputusan masyarakat itu bisa dalam berbagai cara, misalnya referendum, pengajuan petisi, rapat umum, atau dengar pendapat dan sebagainya. Tanpa melihat model pengemukaannya, biasanya dianggap menguntungkan jika pada tahap ini dapat melibatkan partisipasi penduduk seluas-luasnya dalam proses keputusan pemilihan. Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial yang pembuatan keputusan berhubungan positif dengan kepuasan mereka terhadap keputusan inovasi kolektif ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tingkat kepuasan mereka terhadap keputusan. Pernyataan ini memang hanya didukung oleh sedikit data empiris, tetapi secara konseptual dapat diterima. Mengapa anggota sistem sosial lebih puas dan keputusan kolektif jika mereka merasa terlibat dalam pembuatan keputusan itu? Ada beberapa alasan dapat dikemukakan di sini. 1. Dengan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, anggota itu mengetahui bahwa sebagian besar anggota dalam sistem juga ingin melaksanakan keputusan itu. Partisipasi adalah suatu cara untuk menunjukkan kepada seseorang tentang luasnya konsensus dan komitmen kepada seseorang tentang luasnya kelompok. Jika seseorang anggota tahu bahwa bagaimana dukungan kelompok terhadap keputusan, dia mungkin menjadi lebih puas. 2. Keputusan untuk menerima atau menolak lebih sesuai dengan kebutuhan anggota sistem. Jika mereka ikut ambil bagian dalam membuat keputusan itu, dalam banyak hal kita dapat berharap bahwa seseorang anggota sistem tahu apa kebutuhan mereka sendiri, daripada agen pembaru atau kepala sistem. 3. Partisipasi yang luas memungkinkan para pemuka pendapat di dalam sistem dapat menduga apa yang diinginkan oleh sebagian besar anggota terhadap keputusan yang akan diambil. Dengan demikian, posisi para pengemuka pendapat lebih mantap dan para anggota terdorong untuk menaati keputusan dengan rasa puas. Ini mau sampai selesai? Bentar lagi, 5 menit lagi.